Orang mimpi Nabi nggak harus kita percaya. Nggak harus kita percaya. Ketika mimpi Nabi ada ancaman, kalau enggak takut ini, kalau saya bilang kadzab, bohong. Banyak orang mimpi Nabi, banyak aulia mimpi Nabi, bahkan berjumpa sama Nabi, modelnya nggak seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hamba adalah hamba Allah di Bogor. Semoga Ustadz dan seluruh keluarga besar Al-Wafa, Tarim dan donatur diberikan kesehatan dan selalu istiqomah di jalan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, kemarin sempat viral di Instagram. Ada yang membagikan hadis yang isi hadisnya kurang lebih adalah begini Ustadz. Sekarang adalah 8 Juni dan itu adalah hari wafat Nabi. Dan barang siapa yang memberitahukan hari wafat Nabi, maka akan diselamatkan dari dukhon. Apakah hadis itu benar, Ustadz? Dan apa tidak? Dan apa itu dukhon, Ustadz? Dan bagaimana kita mengetahui hadis-hadis yang simpang siur, yang tidak kita ketahui kebenarannya agar terhindar dari kesalahan tersebut? Syukron. Saya curiga ya. Sering muncul hal-hal yang semacam ini. Beberapa waktu yang lalu ada yang menyatakan mimpi Rasulullah, kemudian disuruh membaca inikah, disuruh inikah, baik, perintahnya baik. Siapa yang mau menyebarkan anjuran ini ke 10 orang, kan gitu ya, 8 orang maka akan mendapat rezeki. Kemudian muncul lagi yang lain dengan seperti ini, gitu ya, seperti yang ada yang ditanyakan sekarang ini, kelahiran Nabi, kemudian barang siapa yang memberitahu hari wafatnya Nabi, maka dia selamat dari Tuhan. Ini kalau saya lihat ada program ya yang disetting, yang di belakang ini ada beberapa orang. Tujuannya bagaimana iman kita ini nggak takut sama Allah, takut sama hal-hal yang semacam ini, gitu loh. Takut sama hal-hal yang semacam ini. Kita tidak mempermasalahkan ketika ada sesuatu anjuran ya, hendaknya membagikan ke 10 orang. Isinya sholawat, isinya dzikir, kita nggak masalahkan itu. Tapi yang kita masalahkan ada ketakutan. Jika saya nggak menyebarkan ini, saya nanti kena musibah. Nah, itu loh yang bahaya menurut saya. Itu yang bahaya menurut saya. Ada ketakutan muncul. Gak takut sama Allah, takut sama SMS ini. Daripada saya was-was, daripada resiko, saya sebarkan aja. Ya 10 orang juga gratis. Bukan ente sebarkan 10 orang, ente sebarkan ke 100 orang, gak ada masalah. Tapi yang bermasalah munculnya ketakutan kepada selain Allah. Ketakutan dengan SMS ini, ya kan? Oleh karena itu, saya curiga ini ada program untuk menggiring. Ini langkah awal, menggiring. Akhirnya nanti kita disuruh takut sama SMS. Sehingga nggak takut, maksiat sama Allah nggak takut, melanggar SMS takut. Oleh karena itu, udah, kalau saya memilih hal-hal yang semacam ini jangan diikuti, gak usah disebar, dan Anda gak usah sombong. Saya nggak mau nyebar, mau apa? Gak usah gitulah, gitu. Nanti kalau kena musibah, karena sombongnya Anda, bukan karena Anda nggak menyebarkan itu, tapi nanti insight Anda lain, gitu lah. Allah memberi musibah karena Anda sombong, pikiran Anda musibah itu datang karena Anda nggak nuruti SMS itu. Nah, kalau saya memilih jangan menyebarkan SMS yang model semacam ini.
Karena tidak ada anjuran dari Nabi yang kita ketahui, anjuran dari aulia salihin yang kita ketahui, sebarkan 10 orang Anda akan dapat rezeki, sebarkan 10 orang Anda selamat dari musibah, sebarkan 10 orang kalau Anda akan dapat musibah. Sampai saat ini kita tidak pernah menjumpai dari Nabi, dari sahabat, dari aulia, dari orang-orang soleh, metode dakwah, anjuran semacam ini nggak pernah. Saya sendiri tidak pernah melihat anjuran seperti itu dari orang-orang saleh. Nah, jika seperti itu, saya curiga, Allahu a'lam, kecurigaan saya ini benar apa enggak, ada program untuk kita dibuat takut kepada selain Allah. Ini melemahkan iman, gitu loh. Melemahkan iman, dan ini banyak saya dapat SMS itu. Bahkan dari orang-orang soleh yang kita kenal, orang-orang ahli ibadah, karena dia takut gitu loh. Daripada resiko nanti was-was, saya serbakan aja 10 juga gratis kok, WA gitu ya. Saya masalahnya bukan gratis dan sebarkan, karena kebanyakan itu baik. Tapi yang saya khawatir kita dicuci otak untuk takut kepada hal-hal yang nggak perlu. Kita disuruh melaksanakan, disetir sama mereka pelan-pelan. Pelan-pelan kita serahkan iman kita kepada mereka. Sehingga mereka akan mengelabui kita sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Ini termasuk khutwati syaitan. Allah menyatakan jangan ikut langkah-langkahnya syaitan. Saya khawatir ini ke sana. Maka menurut saya jangan diikuti ajakan-ajakan yang model semacam ini. Ajakannya sedekah Habib, ajakannya bagus. Tapi SMS itu jangan Anda sebar, supaya tidak tersebar. Anda kalau ingin ngajak orang sedekah, Anda kirim video-video ajakan sedekah, kirim ke 100, ke 1000, silahkan. Tapi SMS seperti itu, sebarkan ke 10 orang, sebarkan ke 20 orang, sebarkan ke 3 orang. Jangan Anda sebar. Supaya cara-cara ini tidak dipakai oleh musuh-musuh Islam untuk melemahkan iman kita. Anda nggak perlu sombong dan Anda nggak perlu takut. Mau apa takut sama SMS? Anjuran dari Nabi. Orang mimpi Nabi Habib, orang mimpi Nabi nggak harus kita percaya. Nggak harus kita percaya. Ketika mimpi Nabi ada ancaman, kalau enggak takut ini, kalau saya bilang kadzab, bohong. Banyak orang mimpi Nabi, banyak aulia mimpi Nabi, bahkan berjumpa sama Nabi, modelnya enggak seperti ini. Modelnya enggak seperti ini. Ya, khair.